Baik, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas sebuah software di mana software ini bisa kita buat untuk mengedit layout dan vektor. Itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika vektor itu lebih saya rekomendasikan di Corel, karena ya memang Corel ini mudah kita gunakan untuk mengolah vektor. Jadi Corel Draw itu yang saya ketahui ya, itu dari yang generasi pertama X3, selanjutnya X3, terus lalu X4, S5, S7, lalu S8, sampai yang terbaru ini baru keluar X20. Ini saya memakai yang X5 karena memang sebelum kita menginstal Corel ya, kita sesuaikan dulu sama spesifikasi laptop biar kita lebih mudah lagi, tidak ada lagging atau tidak ada yang menghambat waktu kita memprosesnya. Karena kalau kita tidak sesuaikan sama spesifikasi, kita memasangnya misal terlalu tinggi dari misal yang dibutuhkan sekitar RAM 2 GB, kalau kita makainya yang spesifikasi RAM 4, itu lebih dapat dipastikan nanti waktu mengedit pasti terganggu. Jadi ya seperti itu, memang semakin baru jadi dia itu pasti semakin memakan banyak RAM. Nah, ini saya memakai X5 biar apa sih, biar mudah, biar cepat juga. Sebenarnya sama aja, cuman perbedaan pada toolsnya. Baik, di sini nanti kita rencana akan membahas tools pada Corel Draw. Nah, tools pada Corel Draw itu sangat banyak sekali. Jadi oke, langkah yang pertama kita buat dokumen dulu ya. Dan nah, di sini kita sudah membuat dokumen, lalu kita beri nama tools. Oke, baik, dalam project ini kita mengenal tools. Di sini saya akan menggambarkan secara umum ya. Jadi ibarat kita sudah di tingkat 2, jadi ini umum biar semuanya biar nanti mudah untuk memahami. Nah, saya menggunakan pedoman di buku ini. Buku ini dari penulisnya itu saya dapat di WordPress, itu dari Muhammad Zain. Ini kurang lebih sama seperti yang kita sampaikan, jadi saya akan mengikuti panduan dari buku ini. Baik, kita akan bahas satu persatu ya untuk toolsnya. Fix tool atau flyout, jadi di situ ada 3 ya. Di X5 itu ada 1, bisa kita gunakan semuanya. Di fitur fix tool itu ada pick ini untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memberikan dan memutar objek. Nah, maksudnya apa? Nah, ini fix tool. Kita bisa memindahkan, nah seperti ini. Kita bisa memutar, kita bisa memperbesar, itu menggunakan fix tool. Jadi dia itu bisa kita buat untuk menseleksi. Di sini ini namanya seleksi ya. Jadi ini namanya seleksi. Kita bisa menseleksi, bisa kita buat untuk mengcopy paste di Corel itu bisa kita pakai cara yang icon ini, copy lalu paste, atau lebih mudahnya kita bisa pakai mouse saja. Jadi caranya gimana? Caranya kita klik kiri dulu, kita tahan, lalu klik kanan, tapi jangan dilepas dulu yang kiri. Klik kanan secara bersamaan, lalu kita lepas secara bersamaan juga. Ya, seperti ini untuk mengcopy. Jadi berlaku juga untuk ini. Misal kita seleksi 2 gambar ini ya, lalu kita copy, kita tahan, lalu kita lepas. Mudah sekali. Bisa juga pakai cara ini, namun menurut saya ini lebih ribet. Jadi harus pakai tools seperti inilah. Lebih mudah lagi pakai yang saya jelaskan tadi, yakni pakai mouse. Nah, ini tadi fungsi daripada fix tool. Sekarang kita mengikuti panduannya lagi. Lalu untuk selanjutnya itu ada save untuk edit flyout, save edit flyout.
Shape tool itu untuk mengedit gambar objek berbentuk kurva, untuk mengubah objek, untuk mengubah bentuk, lalu untuk mengubah outline. Outline itu seperti garis luar. Nah, oke, saya contohkan ini, saya copy dulu ya, lalu saya beri warna berbeda biar ada bedanya. Nah, seperti ini. Saya copy dulu. Nah, ini nanti akan saya bedakan, yakni mana yang belum kita shape sama yang mana belum kita kurva. Nah, ini kita pakai shape tool ya. Shape tool itu yang F10 ini, atau bisa kita pakai tombol F10 pada keyboard. Nah, kalau ada simbolnya ini pada pinggir-pinggirnya seperti ini, ada kotaknya, ini berarti tandanya pada gambar ini belum di convert menjadi kurva. Jadi kalau kita ingin mengedit ini, kita tidak bisa yang pinggir-pinggirnya seperti ini, yang sisi tepi, kita tidak bisa. Bisanya mungkin ya kita ngeditnya pada ini. Nah, seperti ini aja. Jadi fungsi shape tool untuk ini, mungkin seperti itu, untuk mengedit yang belum kita konversi menjadi kurva. Kurva itu ini loh, yang garis pinggir. Kita tidak bisa mengatur ini agak lebih ke sini, agak lebih lebar, itu tidak bisa sebelum kita konversi terlebih dahulu menjadi kurva. Nah, cara konversi kurva itu kita tinggal pilih shape tool, klik kanan, lalu convert to curve. Nah, kalau ada bedanya seperti ini sama ini, yang ini itu sudah dikonversi, kalau yang ini belum. Kalau yang belum dikonversi itu cuma sebatas yang pinggir-pinggirnya aja kita edit, jadi kayak buat seperti ini. Tapi kalau sudah kita konversi menjadi kurva, kita bisa mudah sekali dalam mengatur. Kita bisa dibuat seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi kita bisa mengedit sesuka kita, itu perbedaannya kalau sudah dikonversi sama yang belum. Nah, baik, mungkin itu ya yang di shape tool ya. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini untuk crop itu untuk memotong. Nah, ini seperti ini. Jadi crop itu untuk memotong gambar. Definisinya sama seperti yang teman-teman bayangkan. Jadi caranya kita tinggal crop aja, kita tinggal pilih crop, lalu kita drag seperti itu, kita tahan, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Nah, yang di crop itu yang gambar kita pilih, yang kita seleksi seperti ini. Oke, jadi itu ya fungsi cropnya. Oke, lanjut. Untuk kita ada yang namanya tool zoom flyout. Seperti namanya, zoom itu untuk memperbesar dan juga bisa juga untuk memperkecil. Nah, di sini zoom ini ada dua, yang di pojok ini saya pilih. Ini untuk memperbesar, lalu ini untuk memperkecil. Kalau kita pilih zoom, nah ini posisi yang di gambar itu kan ada tombol plus, itu berarti kita ada di posisi memperbesar. Jika kita klik sama gambar yang kita pilih, ini akan memperbesar pada area yang gambar kita pilih. Seperti itu. Lalu kita pilih. Nah, itu kembali lagi seperti semula. Itu ya fungsi zoom. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini untuk curve itu sama ya yang tadi. Cuma bedanya kalau curve flyout ini kita lebih membuat untuk menggambar ulang di curve-nya. Kalau ini kan kita sudah jadi gambar ruang bentuk sudah jadi kita tinggal punya aja. Tapi kalau curve dan freehand itu kita bisa menggambarnya seperti yang kita inginkan. Kita di sini pakai yang pen ya, semua sama aja, ini tinggal penggunaan aja. Nah, kita bisa buat seperti ini, kita bisa buat seperti ini, kita bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini.
kita tinggal bisa warna seperti ini. Nah ini kalau kita pakai freehand. Oke, selanjutnya ada artistic media. Nah, ya tadi ini yang rectangle itu layout itu untuk membuat banner ruang. Eclipse juga, objek ini isinya itu bisa kita lihat ini terdiri dari banner ruang banyak sekali. Ada polygon, ada star, bintang, complex star, spiral dan lain-lain, basic shape dan lain-lain. Nah selanjutnya, nah kita bisa juga menambahkan tag. Tag ini untuk membuat tulisan. Nah di sini teman-teman, ini teks dulu. Kita bisa menuliskan misal AKP News. Kita bisa menambahkan seperti ini. Lalu untuk mengatur misal ini terlalu tipis, kita pilih font, pokoknya letaknya di atas ini. Kita bisa mengubah fontnya. Kita pilih model seperti ini misal, nah, bisa juga. Misal, kita desain lebih, ini saya buat tulisannya. Kayak jadi bisa. Biar beda gimana? Kita tinggal mengubah fontnya. Nah, selain hitam apa sih warnanya? Ini kita bisa langsung memilih pada color tool ini. Ini juga termasuk tools ya. Bisa mudah, nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya ya. Untuk tekstur kita bisa mengubah warnanya sesuka kita. Misal saya ingin memberikan garis pada pinggir ini yang tepi-tepinya, itu kita bisa pergi ke ini outline yang object properties, kita pergi ke outline, lalu kita pilih weight ya, weight itu ketebalan. Jadi kita tinggal mau berapa mili, 2 mili, itu terlalu besar ya. Nah, misal 0,25, ini kan warnanya abu-abu ya, kita bisa ubah di color. Misal warnanya pengen putih, nah, jadi seperti itu. Ini untuk outline. Baik, saya kira untuk teks sudah agak paham ya. Oke, lanjut. Nah di sini ada dimensi percaya. Nah selain itu tadi, itu ada interactive tool, itu untuk jadi di sini namanya black tools. Di sini itu ada untuk mengatur transparan sama extrude. Nah di sini kita akan mempraktekkan transparan ya. Transparan itu untuk membuat gambar itu lebih tipis. Nah, jadi seperti ini, yang atas tipis, yang bawah tebal, itu kita pakai transparan. Lalu lebih enaknya lagi, misal kita pengen warnanya sama seperti ini, itu bisa kita pakai pipet. Nah seperti ini, kita ambil sampel warna. Ini mudah sekali kalau kita misal membuat brosur yang inginnya kita warna seperti itu, kita tidak perlu lagi menerangkan apa ya warna kira-kira yang pas. Kita tinggal pakai pipet ini aja, bisa kita langsung samakan secara sama persis, bisa sama persis. Ini ya mudahnya di Corel ya, jadi kita bisa ngaturnya. Oke, lalu pengen saya itu misal nggak hanya hitam, ada gradasi warnanya, kita bisa pakai interactive fill tools yang interactive fill. Nah, jadi ini, nah, kita klik dulu gambar yang kita ingin membuat gradasi warna. Gradasi warna itu perbedaan warna. Nah seperti ini, misal ini putih sama hitam, misal putih saya ganti merah, bisa sekali. Nah seperti ini, pakai interactive tool. Misal hitamnya saya ganti biru, bisa sekali. Nah, caranya kita klik dulu yang warna ini, lalu kita tinggal ganti aja seperti ini. Pakai Corel. Oke, untuk kita
mungkin sudah ya. Kita di sini saya mengikuti panduan dari ini Artografika. Ini kurang lebih sama ya seperti yang saya pelajari. Ini saya sampaikan secara langsung. Jadi kita live bagaimana cara menggunakan tools pada Corel Draw.